Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Kaifa halukun ya talibat? Naam, bi khair. Ya, nah jadi hari ini kita lanjut pelajaran fikih bab haid tentang istihadah ya. Tentang istihadah. Nah, jadi Ustazah ulangi. Nah, jadi istihadah itu adalah darah yang keluar dari tempat tempat keluarnya haid, tetapi itu darah penyakit. Nah, darah yang keluar dari tempat keluarnya haid, tetapi itu bukan haid, melainkan darah penyakit. Nah, istihadah, darah yang tidak sehat. Nah, jadi istihadah wal mustahadatu mu'tadah walau mumayyizatan tajlisu 'adataha. Nah, jadi istihadah walaupun mumayyizatan, walaupun mumayyizah itu adalah seorang wanita yang telah mengetahui mana yang baik dan buruk. Nah, jadi itu disebut dengan mumayyizah. Jadi anak kecil pun mungkin kemungkinannya cuma sedikit, tetapi bisa kemungkinan istihadah, begitu. Jadi bagaimana kalau seorang mumayyizah tersebut mendapatkan istihadah tajlisu 'adatah, maka dia harus mengikuti hukum-hukum istihadah. Wa in nasiyatha 'amilat bitamyiz. Nah, apabila seseorang lupa dengan kebiasaan haidnya, 'amilat bitamyiz, maka dia mengetahui dengan ciri khas ya. Jadi ada seorang wanita tidak tahu gimana istihadah, darah istihadah. Ada yang wanita yang dia tahu bahwasanya ini darah haid, ini darah istihadah. Ada seorang wanita yang tidak tahu. Wa inna siyatha, apabila seorang wanita tersebut lupa kebiasaan masa haidnya itu berapa hari, amilat bitamyiz. Nah, bagaimana mengetahuinya? Amilat bitamyiz, maka mengetahuinya dengan ciri khas darah tersebut. Nah, ciri khas darahnya gimana? Seperti darah biasa, darah luka. Nah, darah haid dengan darah biasa kan berbeda. Kalau darah haid satu agak kehitam-hitaman, kemudian dia agak bau amis. Kalau darah istihadah itu darahnya segar. Nah, begitu ya. Paham ya? Fa in lam yakun laha tamyiz fa ghalibal haid. Nah, apabila dia tidak mengetahui ciri-ciri darah istihadah, maka bagaimana mengetahuinya? Fa ghalibal haid, maka mengikuti mayoritas seorang wanita yang haid. Nah,
Jadi inilah ada dua cara mengetahui istihadah itu. Apa yang pertama? Wa inna siyatha amilat bitamyiz. Nah, mengetahuinya itu adalah dengan pertama ya, nasiyatha amilat bitamyiz. Maka yang pertama mengetahuinya dengan ciri khas darah tersebut. Fa in lam yakun laha tamyiz fa ghalibal haid. Nah, ini cara yang kedua, yaitu apabila dia tidak mengetahui ciri darah haid tersebut, maka bagaimana? Maka mengikuti mayoritas seorang wanita yang haid. Contohnya apa? Nah, ini contoh dari yang kedua ya. Yang pertama tadi mengetahui dengan ciri khas darahnya, udah selesai. Kemudian cara yang kedua adalah mengetahuinya dengan kebiasaan seorang wanita yang haid. Contoh dari yang nomor 2 ini adalah kal'alimati bimaudhi'ihin nasiyati li'adadih. Nah, contohnya seperti seorang wanita yang mengetahui masa haidnya. Contohnya apakah dia di awal bulan atau di tengah atau di akhir, tetapi dia itu lupa jumlahnya gitu. Ada seseorang, contoh ya, namanya siapa, kita buat namanya anggur ya, kita ambil buah-buahan aja ya. Namanya si anggur. Nah, anggur ini dia tahu bahwasanya kalau si anggur ini biasanya dia itu haid pada pertengahan bulan ya, tapi dia nggak pernah menghitung berapa lama dia haid ya. Itu yang pertama. Wa in amilat adaduhu wa nasiyat mawdi'ahu minasyahri walau fi nisfihi jalasatha min awwalih. Nah, yang pertama tadi apa? Ada si anggur tadi mengetahui letaknya tapi dia lupa jumlahnya, maka dia mengikuti kebiasaan seorang wanita yang haid. Nah, kebiasaan seorang wanita yang haid seperti yang udah kita bahas, berapa hari? Ayo, berapa hari? Iya, betul, 6 atau 7 hari itu mayoritas seorang wanita yang haid. Nah, jadi dia mengikuti mayoritas seorang wanita yang haid. Nah, jadi dia contoh dia haid di pertengahan bulan ya tadi ya. Biasanya dia di pertengahan bulan. Kemudian dia haid 9 hari. Maka 3 hari ini atau 2 hari itu disebut dengan istihadah. Kenapa begitu? Dikarenakan dia kan tidak tahu cara membedakan istihadah, maka mengikuti kebiasaan seorang wanita haid. 7 hari itu dihitung dengan masa haid, 2 harinya dihitung masa istihadah ya. Paham? Oke, kita lanjut. Ya, ini kan murojaah aja, kemarin sudah jelasin ya. Wa in amilat adadahu wa nasiyat mawdi'ahu minasyahri walau fi nisfihi jalasatha min awwalih. Nah, berbeda dengan contoh yang pertama tadi ya. Ini contoh yang kedua. Jadi nomor 2 tadi punya 2 contoh. Yang contoh yang pertama, seorang wanita yang tahu letak di bulannya itu awalkah, tengahkah, akhirkah, tapi lupa dengan jumlahnya. Maka gimana permasalahannya? Memecahkan masalahnya ya dengan ghalibal haid. Maka mengikuti mayoritas seorang wanita yang haid ya. Udah tahu ya memecahkan masalahnya ya. Oke, ya, contoh yang kedua, wa in amilat adadahu wa nasiyat mawdi'ahu minasyahri walau fi nisfihi jalasatha min awwalih. Nah, apabila seorang wanita yang dia itu lupa letak masa haidnya itu, tapi dia
minasyahri dari awal, wa in amilat apabila dia mengetahui ada dahu jumlah masa haidnya, wa nasiyat maudhi'ahu dan lupa letak masa haidnya, minasyahri dari bulan tersebut, walaupun di tengah, walaupun sebenarnya dia di tengah, maka kita ambil di awal bulan. Ya, contohnya ada seorang istihadah 3 bulan. Dia itu 3 bulan keluar darah terus ya, 3 bulan contohnya ya, yang nomor 2 ini 3 bulan darah keluar terus. Nah, jadi gimana menghitung, apakah 3 bulan itu dihitung istihadah atau gimana Ustazah? Nah, maka setiap bulannya tetap dia ditetapkan ada masa haidnya ya, walaupun 3 bulan ini dia keluar darah terus ya. Jadi gimana Ustazah mengetahuinya sedangkan 3 bulan terus keluar darah ya kan? Nah, maka itulah dia lupa jumlahnya ya. Dia tahu jumlahnya tapi lupa dia letaknya. Maka bagaimana memecahkan masalahnya? Maka kita ambil masa haidnya itu di setiap awal bulan ya. Di setiap awal bulan. Berapa hari Ustazah? Seperti kebiasaan seorang wanita 7 hari atau 6 hari. Nah, jadi kalau ada seorang wanita yang haid 3 bulan, bukan haid ya, darah keluar terus selama 3 bulan, maka perhitungan masa haidnya itu di awal bulan dan 7 hari. Kalau dia lupa letaknya ya, letak masa haidnya itu. Tapi kalau ada seseorang yang dia ingat bulannya, letak di bulannya, kemudian dia ingat berapa jumlahnya, maka mengikuti kebiasaan dia gitu. Ana biasanya haid di akhir bulan. Masa haid ana biasanya 5 hari, maka mengikuti kebiasaannya. Paham? Ya. Oke, kaman la adatalaha wala tamyiz. Nah, seperti contoh orang yang tidak ada kebiasaan pada dia, wala tamyiz, dan tidak ada ciri khas, wa man zadat adaduha au taqaddama. Ini contohnya yang lain ya. Dia udah enggak tahu kebiasaannya, enggak tahu ciri khasnya, kemudian bertambah kebiasaannya ataupun lebih awal atau terakhir ya. Kalau udah semua berkumpul, udah tak tahu letak masa haidnya, udahlah dia nggak tahu ana apakah ana awal, tengah, apa akhir ya, berapa hari, pas ditanya nggak tahu juga dia berapa hari. Nah, maka seperti yang kebiasaan masa haid seorang wanita berapa hari? 7. Kemudian bulannya di bulan mana kita ambil? Min awwali syahri, di awal bulan ya, ini. Ataupun dia ini ya, apakah dia di tengah ataupun di akhir begitu ya. Paham? Nah, itu yang di sini yang penting itu adalah nih, wa in nasiya, dari sini wal mustahadah sampai wa in lam yakun laha tamyiz fa ghalibal haid titik. Kemudian contoh yang nomor 2, contoh dari fa in lam yakun laha tamyizun fa ghalibal haid, contohnya adalah ini. 1 nih, 2 wa in lam yakun adadahu wa nasyat maudhi'ahu minasyahri walau fi nisfihi jalasatha min awwalih. Nah, ini contoh yang kedua ya. Paham? Dicatat di buku tulisnya. Oke? Dah ya. Kita lanjut. Wasufratu wal kudrah. Wasufrah wal kudratu fi zamanil adati haid wa man ra'at yawman daman wa yawman naqa'an faddamu haidun wan naqa'u tuhrun malam ya'bur aksarah. Nah,
Jadi apa itu sufrah? Sufrah itu adalah air, biasanya ada ya seorang wanita yang keluar dari setelah masa haidnya tuh agak kuning-kuning gitu ya. Nah, jadi itu disebut dengan sufrah. Wal kudroh adalah keputihan ya. Setelah orang masa haid biasanya ada itu kudroh ya, putih-putih gitu ya. Wasufrah wal kudroh. Nah, sufrah dan kudroh ini biasanya ada pada masa haid, fi zamanil adati haid. Nah, dia itu ada di masa-masa haid. Biasanya itu ada di masa-masa haid. Wa man ra'at yauman. Nah, jadi apabila seseorang melihatnya satu hari ini ada darah, daman ya. Waman daman ini artinya darah. Daman. Tulis. Waman ra'at, dan barang siapa ro'at melihat yauman daman satu hari haid ya, dan barang siapa yang melihat satu hari ada darah ya, afwan bukan haid, daman darah, wa yauman naqaan, dan satu harinya itu terputus, tidak ada darah, faddamu haidun, maka darah itu adalah haid, wan naqa'u tuhrun, dan terputusnya itu adalah tohur. Nah, contoh begini, ada seseorang yang haid 4 hari, hari kelima, hari keenam kering gitu ya, nggak ada, maka hari kelima dan keenam ini itu dihukumi apa? Dihukumi dia itu suci ya. Ada orang dia haid 4 hari, kemudian kebiasaannya itu 7 hari ya, kebiasaannya itu 7 hari haid, tapi ada satu masa 4 hari dia itu keluar darah, kemudian hari kelima, hari keenam kering ya, maka hari kelima, hari keenam itu bagaimana menghukuminya? Maka dihukumi dia itu adalah suci. Kemudian hari ketujuh keluar, gimana Ustazah? Ya itu disebut dengan haid lagi ya. Jadi gimana yang 2 hari ini? Tetap sholat, tetap puasa, pokoknya tetap melakukan kewajiban. Kemudian di hari ketujuh keluar lagi darah, maka seperti hukum haid ya. Wal mustahadatu wa nahwuha taghsilu farjaha wa ta'sibuhu wa tatawaddau li waqti kulli shalah. Nah, dan istihadah dan sejenisnya seperti nifas ya, contohnya ya, ataupun dan istihadah dan sejenisnya, taghsilu farjaha, dia tetap menyuci kemaluannya, wa ta'sibuhu ya, sama ya, menyuci ini, kemudian wa tatawaddau, dan kemudian berwudu, li waqti kulli shalah. Nah, jadi orang istihadah itu tetap sholat, tapi bagaimana ada darah? Nah, jadi inilah dia disebut taghsilu farjah, kita cuci dulu kemaluan kita, wa ta'sibuhu, sama ya, kita cuci, wa tatawaddau, dan berwudu, likulli waqti shalah, li waqti kulli shalah. Jadi setiap waktu sholat subuh kita bersihkan lagi kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Zuhur begitu juga, kita bersihkan lagi ya, kemudian berwudu lagi, kemudian sholat lagi. Wa tusalli furudon wa nawafil. Nah, sholat furudon, sholat wajibnya hanya sekali, wa nawafil, dan sholat sunnahnya boleh berkali-kali. Tapi kalau untuk yang wajib harus setiap mau wajib harus melakukan wudu, membersihkan kemaluannya ya. Kalau dia sholat sunnah nggak apa-apa. Contoh, dia membersihkan darah istihadahnya untuk sholat zuhur, kemudian dia mau sholat rawatib setelah sholat zuhur, apakah dia harus berwudu lagi? Tidak.
kecuali dia udah berwudu, udah membersihkan kemaluannya untuk sholat zuhur, kemudian dia mau sholat asar, maka dia harus mengulangi menyucikan kemaluannya dan berwudu lagi. Paham ya? Wala tuta'u illa ma'a khawfil anad. Nah, dan tidak boleh ya berhubungan ketika istihadah. Wala tuta'u illa ma'a khawfil anad. Intinya ini adalah tidak boleh melakukan hubungan badan ya. Wa yustahabbu ghuslaha likulli shalah. Nah, dan hendaknya lebih utama kita mandi setiap sholat, bukan hanya membersihkan kemaluan ataupun berwudu, tapi lebih disukai, lebih diutamakan mandi di setiap sholat. Paham? Tapi kalau nggak mandi gimana Ustazah? Ya nggak apa-apa. Nah, tapi mandi lebih utama karena kan dia lagi masa istihadah. Naam. Kemudian wa aktsaru muddatin nifasi arba'una yauman. Nah, paling banyak masa nifas itu adalah di 40 hari ya. Ini paling banyak nih, 40 hari. Wa mata taharat qablahu tatahharat wa shallat. Nah, tapi bagaimana jika ada seorang tahu ya apa itu nifas? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Nah, paling banyak itu masanya itu adalah 40 hari ya. Apabila wa mata, dan jika di suatu hari taharat qablahu, udah kering ataupun udah suci sebelum 40 hari ini, maka dia tetap taharah dan sholat ya. Jadi apabila seorang wanita melahirkan ya, kemudian nifas, tapi nifasnya cuma 30 hari, maka bagaimana yang 10 harinya? Tetap dia harus suci kemudian sholat. Wa yukrahu watuha qabla arba'ina ba'da tatahhur. Nah, dan dan dibenci berhubungan badan sebelum 40 hari atau setelah tatahhur. Fa in awadahat dammu fiha famashkukun fihi tasumu wa tusalli wa taqdi shaumul wajib. Nah, apabila udah bersih darah darah nifas tadi, nah maka dia tetap puasa dan sholat dan mengganti puasa yang wajib ya. Wa huwa kal haid. Nah, bagaimana hukum nifas itu? Dia seperti haid. Fima yahillu wa yahrumu wa yajibu wa yaskut. Nah, seperti yang dihalalkan ya. Ketika masa haid apa-apa aja yang dihalalkan. Begitu juga nifas. Dan apabila apa yang diharam-haramkan ketika masa haid, begitu juga nifas. Wayajibu, dan apa-apa yang diwajibkan. Nah, begitu juga ketika nifas. Wayaskut, maksudnya dan dijatuhkan. Contohnya kayak sholat kan kita nggak harus ganti, maka nifas juga begitu. Sholat tidak harus diganti ya. Fahimtun ya dhalibat. Ya. Nah, jadi itu dicatat ya Kak, yang Ustazah bilang tadi, pengertian istihadah, kemudian cara untuk mengatasi istihadah tadi, memecahkan masalahnya ya.
Ada 2 tadi. Kemudian contoh-contohnya juga jangan lupa ditulis ya. Oke. Nah, jangan lupa ditulis. Kalau ada yang nggak paham, tanya Ustazah ya, Japri Ustazah. Ustazah Hana belum paham yang ini, silahkan Japri Ustazah ya. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratal majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.